Acara keempat, sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai sekaligus membuka secara resmi lomba mewarnai tingkat PAUD dan lomba menggambar tingkat SD Kecamatan Sinjai Barat. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat Sinjai Barat, yang saya hormati Pak Kapolsek Sinjai Barat, yang saya hormati Pak Danramil Sinjai Barat atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Korwil Sinjai Barat, yang saya hormati Ketua Hipaudi, Ketua IGTKI, Ketua K3S Kecamatan Sinjai Barat, yang saya hormati teman-teman para anggota MKKS, yang saya hormati seluruh kepala satuan pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para tenaga pendidik, tenaga kependidikan sekecamatan Sinjai Barat. Yang saya hormati para orang tua siswa yang sempat hadir, dan yang saya cintai anak-anakku sekalian yang mengikuti lomba menggambar dan mewarnai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberi kesehatan, kesempatan untuk bertatap muka pada pagi hari ini menjelang siang, sekaligus mengikuti lomba menggambar dan mewarnai tingkat SD dan PAUD se-Kecamatan Sinjai Barat. Saya selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan secara pribadi menyampaikan permohonan maaf Pak Camat karena saya terlambat tiba. Pak Camat dan Pak Kapolsek dan Pak Danramil dari tadi menunggu. Saya mendengar laporan tadi dari Pak Korwil. Kebetulan kemarin subuh kami terbang ke Jakarta untuk menghadiri acara Kementerian Pendidikan karena Kabupaten Sinjai menjadi salah satu yang diharapkan untuk menjadi percontohan di tingkat pusat, terutama dalam proses perencanaan berbasis data. Sehingga kami pun sebenarnya hari ini masih ada, tapi tinggal penutupan. Tapi kami meminta izin dari subuh pesawat pertama kami dari Jakarta ke Makassar, karena memang saya sudah membayangkan bahwa pasti persiapan dan antusias dari teman-teman dari satuan pendidikan yang ada di Sinjai Barat pasti sangat luar biasa, dan memang terbukti hari ini bahwa dari semua kecamatan yang sempat saya hadir, memang persiapan dari teman-teman Sinjai Barat yang sangat luar biasa. Di samping karena menyiapkan hal seperti ini, juga memang tingkat kehadiran tenaga pendidik dan kependidikan itu jumlahnya memang terlihat kekompakan dari teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan untuk bagaimana ke depan kita bisa solid, bisa bekerja sama untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sinjai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan mewarnai tingkat PAUD, menggambar tingkat
SD yang hari ini dilaksanakan. Ini merupakan bagian dalam semarak Februari dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sinjai, karena sesuai dengan perintah dari Bapak Bupati Sinjai supaya tahun ini rangkaian Hari Jadi, perayaan Hari Jadi bukan hanya di kota saja, tetapi diharapkan bisa dilaksanakan di seluruh pelosok Kabupaten Sinjai, sehingga semua perangkat daerah, semua dinas kantor badan ini diharapkan membuat suatu perlombaan. Dan kita di Dinas Pendidikan menyepakati ada 4 perlombaan. Yang pertama, lomba mewarnai tingkat PAUD, lomba menggambar tingkat SD, ini dilaksanakan di seluruh kecamatan. Kemudian lomba TikTok edukasi tingkat SMP, kemudian lomba kebersihan di seluruh satuan pendidikan, dan itu dinilai per kecamatan. Kita bisa mengumumkan siapa-siapa pemenang di setiap perlombaan, dan kita bisa menyerahkan hadiah di di gedung pertemuan yang insyaallah akan dihadiri oleh Bunda PAUD. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selain itu yang perlu kami sampaikan bahwa dalam hal kebijakan, dalam hal program-program dari Dinas Pendidikan, saya perlu sampaikan bahwa hampir semua apa yang telah dilaksanakan dari tahun-tahun sebelumnya kita lanjutkan program-programnya, mulai dari program bantuan seragam, beasiswa, dan perbaikan sarana prasarana untuk setiap satuan pendidikan. Tinggal memang jumlahnya yang kita tingkatkan, karena kebetulan tahun ini Dinas Pendidikan memiliki anggaran yang alhamdulillah lumayan besar, artinya ada peningkatan di tahun sebelumnya, sehingga hampir semua nanti semua kecamatan akan ada pembangunan infrastrukturnya, sarana prasarananya, dan kalau dihitung dari kegiatan mungkin lipat 2 kali atau 3 kali dari tahun sebelumnya, sehingga memang saya berharap bahwa teman-teman kepala sekolah untuk lebih memperbaiki pola komunikasi, koordinasi terhadap dinas pendidikan, terutama di kepala bidang masing-masing. Mudah-mudahan ke depan setiap persoalan yang ada di sekolah bukan lagi harus ketemu dengan kepala dinas, ya. Silakan berhubungan, silakan komunikasikan dengan kepala bidang, karena kepala bidang yang secara teknis lebih memahami dan mempunyai tugas untuk menyelesaikan atau mengetahui apa yang menjadi permasalahan di satuan pendidikan masing-masing. Kalau di kepala dinas semua kita mau ketemu, nanti mati kepala dinas tak mendengarkan keluh kesah. Tidak dilarang, tetapi supaya efektif dan efisien, silakan koordinasikan dengan bidang masing-masing. Saya selaku pelaksana tugas untuk sementara ini, saya lebih banyak memberikan amanah, memberikan kekuatan, memberikan kepercayaan kepada masing-masing bidang untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya. Kalau perlu setiap masalah itu tidak sampai di kepala dinas, silakan selesaikan. Ya. Antara tenaga pendidik ke pendidikan bisa diskusi dengan setiap kepala bidang yang ada di dinas, silakan diskusikan. Kecuali kalau teman-teman tidak bisa selesaikan, ya sampaikan ke saya.
supaya cepat teratasi. Sehingga saya sampaikan kepada teman-teman dari Himpaudi, IGTKI, K3S, MKKS, silahkan melakukan rapat-rapat atau koordinasi di setiap kecamatan, apakah itu per bulan, per triwulan, atau insidental yang dianggap perlu. Saya tidak melarang, tetapi mohon setiap pertemuan itu untuk disampaikan tembusannya ke Dinas Pendidikan, supaya saya mengetahui bahwa teman-teman melakukan pertemuan, melakukan kegiatan di kecamatan. Bahkan kalau bisa, tapi ini tidak dipaksa. Kalau bisa, setiap resuma atau hasil pertemuan dari teman-teman silahkan sampaikan ke saya, supaya apa yang menjadi pembahasan dari teman-teman itu bisa kami tidak lanjuti. Kalau tidak bisa kami tidak lanjuti, itu menjadi PR bersama kita untuk mencarikan apa solusinya. Kalau kita tidak memberikan tembusan ke saya takutnya setiap bulan atau setiap pertemuan permasalahan itu terus kita bahas. Jangan sampai kita bilang, "Bah, ini Dinas Pendidikan tidak peka, tidak mengerti, tidak mau berubah." Wajar kalau tidak berubah atau tidak mencarikan solusi, karena kami tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan. Saya sudah 3 bulan lebih di Dinas Pendidikan, alhamdulillah belum ada yang memberikan tembusan ke saya. Tidak salah teman-teman, tidak. Yang salah kalau tidak masuk mengajar, itu menjadi kewajiban. Tetapi ini hanya selaku bentuk bagaimana ke depan kita bisa bekerja sama dengan baik. Yang ketiga yang saya sampaikan, kebijakan di Dinas Pendidikan, ada beberapa kebijakan yang tetap masih kita lanjutkan, terutama yang sering kita dengar bahwa jam pelayanan di Dinas Pendidikan khusus untuk teman-teman guru itu bisa dilayani jam 14, di atas jam 14.00, supaya tidak mengganggu jam pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi kebijakan ini tetap dilaksanakan, tetap dipertahankan. Kecuali teman-teman di Sinja Barat yang memiliki urusan, silahkan bisa dibawanya, ya. Tetapi harus menyampaikan ke kepala sekolahnya, ya. Jadi kalau mau minta izin 1 hari, silakan menyampaikan ke kepala sekolah. Pemberian penyampaian atau meminta izin itu disampaikan sebelum melaksanakan izin. Kalau pada saat melaksanakan izin nanti di kota baru kita sampaikan ke kepala sekolah, itu bukan meminta izin, itu menyampaikan pemberitahuan mami namanya. Dia bilang Pak pengawas di kota bilang pemberitahuan mami namanya, itu kalau sudah dilaksanakan baru, sementara dilaksanakan baru disampaikan ke kepala sekolah. Bagi teman-teman kepala sekolah yang meminta izin 1 hari, silakan sampaikan ke saya, ya. Mau lewat mana silahkan. Yang jelas penyampaiannya ada sama saya. Lebih daripada 1 hari sesuai dengan ketentuannya, silahkan bersurat ke Dinas Pendidikan.